Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Babak kelima atau babak per-8 final FIDE World Cup 2021 tadi malam, 7 partai berakhir remis. Hanya ada satu game yang berakhir menang kalah dari 8 partai yang ada, yaitu partai antara Amin Tabatabai asal Iran versus Martirosyan asal Armenia. Tapi kita tidak akan ulas game ini kawan, kita akan ulas lagi gamenya Magnus Carlsen saat bertemu dengan pemuda asal Rusia Andrei Esipenko. Carlsen lolos ke babak kelima ini kawan setelah mengalahkan Radoslav Wojtaszek lewat tiebreak kemarin lusa. Sedangkan Esipenko menyingkirkan rekannya Daniil Dubov dengan 1 kali remis dan 1 kali menang di babak keempat. Esipenko ini kawan, bintang muda Rusia yang lagi naik daun setelah prestasi epiknya di turnamen Tata Steel bulan Januari lalu dengan menempati posisi ketiga di akhir klasemen, dan di turnamen Tata Steel itu kawan, dia juga berhasil mengalahkan Magnus Carlsen dengan permainan korban kuda yang cukup cantik saat itu. Dan di FIDE World Cup 2001 ini kawan adalah pertemuan kedua mereka. Dan seperti biasanya kawan, sebelum kita mulai langkah pertama, coba kita lihat dulu profil kedua pemain. Andrei Esipenko kelahiran tahun 2002, artinya umurnya sekitar 19 tahun, saat ini menempati ranking ke-27 dunia, 1 strip di atas Daniil Dubov, dan Dubov menempati ranking ke-28. Mempunyai elo standar 27-16, dan mungkin di akhir turnamen ini kawan, kemungkinan elonya akan semakin jauh dari elonya Daniil Dubov. Dan elo rapidnya 2628, elo blitznya 2595. Dan Carlsen sendiri seperti yang kalian ketahui menempati ranking 1 dunia, mempunyai elo standar 2847, elo rapid 2881, dan elo blitz 2886, berumur 31 tahun. Dan kita mulai permainannya kawan. Di babak kelima game pertama ini, Magnus Carlsen pegang putih, Esipenko pegang hitam. Dan langkah pertama Magnus Carlsen ini kawan diwakili bintang tamu cantik, seorang atlet ski Rusia, memainkan pion D4 untuk Magnus Carlsen. Kalau kalian yang bermain kawan, kalian memilih pembukaan apa jika diwakili wanita cantik seperti ini? Apakah ingin bermain dengan pion A4 atau bermain dengan pion H4? Di sini Esipenko membalasnya dengan langkah kuda F6. Pion C4 lanjut Carlsen, pion E6, kuda putih F3, pion D5, dan pion G3 lanjut Carlsen. Jika dilihat dari bentuk diagram seperti pembukaan Katalan, tapi dilihat dari kode ekonya kawan, pembukaan game ini adalah Queen's Pawn game atau pembukaan pion menteri. Esipenko melanjutkan langkah pengembangan gajah B4 dengan tempo skak. Ditutup oleh gajah di D2 menantang pertukaran, Esipenko menarik mundur gajahnya ke E7, dan Carlsen melanjutkan Fianchetto gajah G2, dan kedua pemain rokade di langkah ke-6 dan ke-7-nya. Esipenko melanjutkan pengembangan kuda B ke D7, Carlsen melanjutkan dengan langkah gajah ke C3. Langkah menteri ke peta C2 merupakan langkah yang paling populer kelanjutan dari putih pada posisi seperti itu tadi. Tapi langkah gajah ke peta C3 ini kawan, masih ada yang memainkannya sebelumnya. Ada beberapa game atau langkah balasan dari hitam seperti memainkan pion B6, pion C6, atau pion D pukul pion C4. Tapi di game ini Esipenko bermain dengan langkah pion C5. Dan kita dapati variasi baru atau diagram baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-8 ini. Carlsen melanjutkan dengan langkah pengembangan kuda B ke D2, pion B6 lanjut Esipenko, membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajah ataupun mengosongkan peta B7 bagi gajahnya untuk mengimbangi diagonal panjang. Di sini Carlsen melanjutkan langkah kuda ke E5, menempatkan posisi kuda di sentral papan, juga menantang pertukaran kuda, tantangan ditolak. Esipenko melanjutkan pengembangan gajah B7 dan Carlsen menukarkan kudanya pukul kuda hitam D7. Dipukul balik menggunakan menteri. Selanjutnya Carlsen membuka lajur tengah dengan pion D pukul pion C5. Dipukul balik oleh pion B
dan pion C pukul pion D5 dipukul balik menggunakan pion. Pada posisi ini tadi hitam mempunyai 3 pilihan atau 4 pilihan bahkan untuk pukul pion putih ini. Tapi tidak mungkin menggunakan menteri kawan, bisa menggunakan kuda ataupun gajah. Memang langkah terbaik adalah memukulnya menggunakan pion, tapi jika memukulnya menggunakan kuda bisa dilakukan oleh hitam kawan, dan permainan pun masih akan cukup seimbang pada posisi seperti ini. Tapi jika memukulnya menggunakan gajah, maka putih akan mempunyai tempo untuk memainkan pion E4-nya. Setelah gajah mundur, pion A4 lanjut putih, dan di langkah-langkah berikutnya masih tetap saja permainan akan cukup berimbang. Tapi putih akan mempunyai kesempatan tadi untuk mendapatkan kontrol di peta pusat ini dengan pion di peta E4-nya. Oleh karena itu, Esipengko tadi kawan pada posisi seperti ini memukul balik pion putih ini menggunakan pion E, sehingga dia mempunyai kontrol di peta pusat yang cukup solid dengan 2 pionnya ini. Carlsen melanjutkan dengan pion E3 untuk mendapatkan kontrol di peta D4 ini. Jika hitam tetap nekat kawan memainkan pion D4-nya, maka hitam akan kalah 1 pion nantinya. Pada posisi seperti ini, Esipengko lebih memilih memainkan beteng digeser ke D8 untuk persiapan pion D4-nya nanti dibalas Carlsen menggeser beteng ke E1 dan pion A5 lanjut Esipengko berniat untuk menjebak gajah putih di peta C3 ini kawan dengan mendorong pion D4-nya nanti. Di sini Carlsen tidak ingin gajahnya terjebak, menukarkan gajah pukul kuda di F6 dipukul balik oleh gajah. Esipengko masih mempunyai sepasang gajah dan diagonal-diagonal pun cukup terbuka bagi pergerakan gajahnya di langkah-langkah berikutnya. Carlsen menggeser beteng A ke C1. Menteri hitam bergerak ke B5 mengincar pion B2, dihadang oleh menteri di B3 menawarkan pertukaran, tantangan ditolak Esipengko memilih pertukaran menteri di peta B4. Diterima Carlsen, menteri pukul menteri dipukul balik menggunakan pion A. Kenapa tidak memukul balik menggunakan pion C kawan? Mungkin yang ditakutkan Esipengko adalah beteng putih yang bisa menempati baris kedua pertahanannya atau baris ketujuh. Mungkin karena inilah Esipengko memilih memukul balik menggunakan pion A. Selanjutnya beteng putih pukul pion C5, gajah hitam pukul pion B2, dan Carlsen menggeser betengnya ke B5 mengancam gajah petak terang di B7. Gajah bergeser ke C6, beteng kembali ke C5, gajah kembali ke B7, beteng kembali bergeser ke B5, kembali mengancam gajah ke C6, dan Carlsen tidak melanjutkan langkah beteng pukul pion di peta B4 ini kawan. Dia kembali menggeser betengnya ke C5 dan gajah pun kembali mundur ke B7 dan terjadi threefold repetition move, artinya permainan berakhir remis di langkah ke-24 ini. Dan perlu diketahui kawan, di turnamen ini ada aturan pemain tidak boleh menawarkan remis di bawah langkah 30. Jadi jika pemain ingin bermain remis di bawah langkah 30, satu-satunya cara adalah membuat langkah yang berulang seperti ini. Coba kita mundur di beberapa langkah sebelumnya kawan. Pada posisi ini kenapa sih beteng putih atau Magnus Carlsen tidak berani pukul pion yang ada di peta B4, malah memilih untuk threefold repetition move? Karena jawaban hitam akan simpel kawan, memainkan gajah ke C3 menggarpu beteng serta mengepin kuda. Bila beteng naik ke B6 menyerang gajah, gajah akan ke A4. Jika beteng putih yang ada di E1 membackup kudanya di peta E2, selanjutnya gajah akan bergerak ke D1 menyerang beteng. Beteng turun lagi ke E1, gajah akan naik ke G4. Dan posisi kuda masih kena pin gajah peta gelap hitam ini. Dan tentu kawan-kawan sudah tahu maksud dari pin-pinan gajah peta gelap ini. Oleh karena itu kawan, pada posisi seperti ini tadi Carlsen memilih langkah yang berulang yang mengakhiri permainan dengan remis. Itulah kawan permainan Magnus Carlsen versus Andrei Esipengko di game pertama babak kelima tadi malam. Semoga permainan tadi bisa menghibur dan menginspirasi kawan-kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.